Saat si kecil sakit, apakah aktivitas dan belajarnya juga terhenti? Enggak juga. Sekarang saatnya untuk memperindah akhlaknya dengan tuntunan Rasulullah ketika kita sedang sakit. Assalamualaikum. Ketika si kecil sakit, kita merasa sedih. Keceriaannya hilang, lesu dan rewelnya datang. Sebenarnya yang dia butuhkan bukan hanya perhatian dan penanganan fisik atas sakitnya loh, melainkan juga bimbingan batin dan pikiran atas apa yang dialaminya. Hal terakhir ini sering terlewat. Jangan sampai si kecil salah merespon perasaan tidak enak yang dirasakan oleh tubuhnya. Ia mesti tahu bahwa tetap ada kebaikan dalam peristiwa sakit, tetap ada kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya." Hadis riwayat Muslim. Justru momen sakit ini menjadi tepat untuk menanamkan serta melatih si kecil kesabaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sungguh, semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa juga, selain mengenalkan obat herbal atau kimia pada si kecil, sampaikan juga tentang obat dari langit yang bisa diperolehnya ketika secara diam-diam ia mendoakan orang lain agar sembuh dari penyakitnya. Dalam ilmu magnet rezeki, jurus ini disebut kickback ya. Mengharapkan makbulnya doa malaikat untuk kita sebagai imbas doa tulus kita secara diam-diam untuk orang lain. Anak kecil pun perlu mengenal kickback. Ini saat terbaik. Selain membantunya melafalkan doanya, jangan lupa untuk memahamkan artinya. Ya Allah, Rabb manusia, Zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah dia. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, ternyata sakit bisa mengantarkan anak kita pada kekokohan tauhidnya serta ketawakalannya pada Tuhannya. Si kecil masih sering protes ketika diukur suhu tubuhnya yang meninggi, lemas dengan demamnya. Hiburlah dia dengan keajaiban hadis Rasulullah tentang panggilan organ. Ilmu dahsyat ini bisa kita baca dari tulisan Dr. Zakir Naik, Miracles of Al-Quran and Sunnah, dari penerbit Aqwam. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, salah seorang ilmuwan muslim, Dr. Mahir Muhammad Salim, berdasarkan hasil penelitiannya menyoroti beberapa tanda ilmiah yang disebutkan dalam hadis itu. Hadis yang telah disampaikan ribuan tahun lalu itu dan baru dapat diungkap oleh ilmu pengetahuan modern dalam beberapa tahun terakhir disimpulkan maknanya nyata, bukan metafora atau perumpamaan belaka.
Seluruh bagian tubuh memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Namun dalam penggunaannya, setiap anggota tubuh bekerja sama untuk menghasilkan fungsi yang dibutuhkan oleh manusia. Saat sakit atau terluka pun, setiap anggota tubuh bekerja sama untuk saling menyembuhkan. Ketika organ yang sakit mendapat rangsang, saraf sensoriknya memanggil bantuan dari pusat-pusat sensoris dan pusat-pusat kendali tak sadar di otak. Bagian yang sakit atau terinfeksi tersebut melepaskan sejumlah besar hormon dan zat kimia lainnya ke otak agar mengirimkan pesannya ke organ yang mengontrol fungsi-fungsi biologis tubuh untuk memberikan bantuan ke organ yang terkena cedera atau sakit. Panggilan antar organ itu maksudnya setiap bagian tubuh menggunakan energi maksimal untuk menyelamatkan bagian yang sakit. Hal itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh berbagai organ, mulai dari jantung, hati, kelenjar endokrin, otot-otot, dan lainnya dalam membentuk kerjasama. Pembagian tugas ini menuntut pengorbanan dan usaha dari semua organ tubuh. Demam termasuk salah satu indikasinya. Jadi, buat si kecil mengerti bahwa ketika mungkin lehernya yang sakit, ia justru mengalami demam. Ia tak perlu takut, karena demam adalah tanda bahwa sistem imun sedang bekerja melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau zat asing lain yang masuk ke dalam tubuh. Ketika tenggorokannya radang, jangan heran kalau ia merasa pusing dan mual ingin muntah. Karena itu, reaksi organ lainnya untuk bertahan dari serangan penyakit serta mengeluarkan penyakit itu dari dalam tubuh. Subhanallah, hebat ya Rasulullah. Perkataan serta ilmu beliau bisa dibuktikan dengan baik oleh ilmu pengetahuan modern. Padahal beliau telah wafat ribuan tahun lalu. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengikuti semua tuntunan beliau ketika si kecil sakit, yaitu: pertama, berprasangka baik terhadap takdir sakit karena bisa menghapuskan dosa. Kedua, berlatih kesabaran. Ketiga, melakukan kickback alias doa tulus terselubung untuk orang lain. Ini jelas mengikis keegoisan. Yang terakhir, tadabbur mukjizat hadis Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga si kecil lekas sembuh, tambah pintar, salih dan saleha, serta semakin ceria.